Anda masih menyaksikan segmen sport saudara dalam program Kompas Pagi. Dari arena angkat besi, unggul tipis dari pesaingnya lifter Rahmat Erwin Abdullah persembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand. Rahmat Erwin Abdullah tunaikan tugas dengan sempurna di SEA Games 2025. Peraih emas Asian Games Hangzhou ini turun di kelas 88 kg pada Selasa sore. Rahmat berhasil mencatat angkatan snatch 160 kg pada percobaan ketiga. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, anak dari mantan lifter nasional Erwin Abdullah ini sukses mengangkat beban 202 kg dengan total angkatan 362 kg. Rahmat berhak atas medali emas. Unggul 1 kg dari wakil Vietnam Nguyen Quoc Tuong. Ini jadi emas SEA Games keempat bagi Rahmat sepanjang karirnya. Dari cabur voli putra, Timnas Indonesia pastikan tiket semifinal usai taklukan Filipina 3 set langsung. Tim voli putra Indonesia memelihara asa kuatrik emas SEA Games pada edisi 2025. Usai bekukan kemenangan atas Myanmar di laga pembuka, Rifan Nurmulki dan juga koleganya kembali meraih kemenangan atas Filipina Selasa siang. Unggul nyaman di set pembuka, pasukan Jeff Jiang sempat mendapat perlawanan ketat di 2 set berikutnya. Filipina bahkan sempat unggul di set ketiga. Namun Spike Boy Arnes mengembalikan momentum tim merah putih. Sebuah blok dari Jason Kilanta akhirnya memastikan kemenangan Indonesia 25-17, 27-25, dan 26-24. Kemenangan ini memastikan Indonesia menempati juara grup B untuk menghadapi runner grup A di semifinal. Dari cabang olahraga futsal saudara, Indonesia tampil garang kala jumpa Myanmar pada laga perdana SEA Games 2025 di Nonthaburi Sport Complex Gymnasium. Baru 2 menit laga berjalan, skuad Garuda Futsal membuka skor lewat Israr seusai memanfaatkan kick in dari Xiaoqi. Di menit ke-7, sang kapten Iqbal gandakan keunggulan. Momen kiper Myanmar yang maju dan terlambat turun dimanfaatkan dengan baik. Hanya selang 1 menit, sang kapten mencipta gol keduanya untuk membawa skuad Garuda menjauh 3-0. Sayang, Indonesia harus kebobolan. Lengah dalam mengalirkan bola membuat gawang Habibi kebobolan di menit 10. 3-1 Indonesia memimpin hingga interval. Baru 2 menit babak kedua berjalan, Indonesia menjauh 4-1. Usai Rizky Xavier sempurnakan umpan kiriman Firman Ardiansyah. Jelang laga berakhir, Indonesia sempurnakan kemenangan 5-1 lewat gol Xiaoqi. Kemenangan ini menempatkan pasukan merah putih di puncak klasemen futsal SEA Games dengan sistem round robin. Atau running out the ball dari Wendy Bryan. Penuhi target medali, Jason Donovan Yusuf jadi bintang tim akuatik Indonesia pada SEA Games 2025. Tim akuatik Indonesia selesaikan SEA Games 2025 sesuai target. 3 emas, 3 perak, dan 5 perunggu berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Kali ini debutan Jason Donovan Yusuf jadi bintang Indonesia di Thailand. 2 emas berhasil disumbang Jason bagi merah putih. Masing-masing dari gaya punggung 50 meter dan 100 meter putra. Sementara 1 emas lain disumbang perenang putri Masniari Wolf. Usai SEA Games, Jason bilang akan langsung kembali fokus untuk menatap ASEAN Games 2026. Persiapan yang lebih matang akan jadi modal Jason untuk tampil di ASEAN Games mendatang. Evaluasi lebih ke cara menghandle pressure-nya aja, soalnya dilihat dari kemarin pressure-nya lumayan besar, dan mungkin kedepannya bisa mencoba menghandle pressure-nya lebih bagus lagi. Target kedepannya paling dekat Asian Games, qualify for Asian Games, dan mungkin mendapatkan medali juga di Asian Games.
Sementara itu, tim Wushu Indonesia sukses melampaui target dan mempertahankan gelar juara umum pada SEA Games 2025. Tim Wushu Indonesia tampil apik pada SEA Games 2025. Secara keseluruhan, Edgar Javier Marvelo dan kolega berhasil membawa pulang 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Emas diantaranya berhasil diboyong Edgar dari nomor gabungan Chang Kwan, Dausu, dan Kum Su. Torehan ini melampaui target 3 emas yang dicanangkan Kemenpora. Tidak hanya itu, kontingen Wushu juga sukses mempertahankan gelar juara umum SEA Games yang sebelumnya diraih pada 2023. Yang pasti sangat bahagia sama bangga ya, dan lega juga sih akhirnya perjuangan untuk SEA Games kali ini telah selesai dan puji Tuhan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jadi ini persembahan terakhir saya untuk tim Wushu Indonesia. SEA Games 2025 jadi panggung terakhir patriot olahraga tanah air. Atlet renang Siman Sudartawa putuskan pensiun usai sumbangkan 9 emas bagi Indonesia. Sementara itu, ingin lebih banyak waktu dengan keluarga, jagoan Wushu Edgar Javier Marvelo juga putuskan akhiri karir sebagai atlet. Jauh sebelum era Jason Donovan, renang Indonesia punya sosok atlet kebanggaan dalam diri Igede Siman Sudartawa. Membela Panji Merah Putih sejak SEA Games 2011, Siman total mengoleksi 9 emas bagi Merah Putih. Teranyar, perenang kelahiran Bali berhasil menyumbang perak pada keikutsertaan terakhirnya di SEA Games 2025. Siman memutuskan pensiun usai berlaga di Thailand. Selain faktor usia yang memasuki 31 tahun, Siman mengaku sudah tenang meninggalkan tim renang Indonesia karena kini sudah banyak atlet muda potensial yang muncul. Momen paling berkesan, yang pasti yang pertama kali SEA Games dan yang terakhir ini. Pertama kali di 2011, terus diakhiri di 2025, masih bisa menyumbang medali, terus kemarin sempat perpisahan juga buat junior-junior muda, jadi ya lebih lega lah buat melepasnya. Ini planningnya dari habis PON kemarin, karena teman-teman aku udah pada beres juga kan. Terus beberapa junior aku yang ikut SEA Games ini juga minta kayak, Kak temenin lah untuk SEA Games pertama aku, masa nggak ada kasiman. Akhirnya ya di-push sampai SEA Games ini. SEA Games 2025 juga jadi ajang tarian terakhir bagi jagoan Wushu Indonesia Edgar Javier Marvelo. Atlet yang melambung namanya sejak Asian Games 2018 memutuskan untuk menutup karir emasnya di Thailand dalam usia relatif muda 27 tahun. 1 medali emas di SEA Games 2025 jadi persembahan terakhir Edgar yang mengaku ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang pasti setiap medali, setiap penghargaan yang saya dapat, semua punya ceritanya masing-masing ya, dari kehilangan papa saat SEA Games 2019, saya melakukan operasi tindakan sebelum Asian Games 2023. Tanggung jawab menjadi sebuah tim nasional kan memang sangat berat ya, dan kita harus fokus untuk berada di sana. Dan yang pasti Wushu juga regenerasinya banyak dan bagus-bagus. Saya tidak mau menjadi salah satu penghambat yang dimana misalkan saya tidak fokus untuk berada di pelatnas, bisa mengganggu prestasi Wushu Indonesia. Terima kasih dan selamat pensiun Siman Sudartawa dan Edgar Javier Marvelo. Dedikasi dan prestasi kalian akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Raihan medali emas SEA Games 2025 lampaui ekspektasi. Menpora Erick Thohir minta atlet Indonesia tetap fokus berjuang. Sementara itu, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai selain kerja keras, kenaikan nominal bonus juga jadi tambahan motivasi bagi para atlet di lapangan. Kontingen Indonesia mendobrak batas di SEA Games 2025. Kucuran keringat dibayar tuntas saat kepingan medali melebihi ekspektasi. Tercatat sudah 2/3 jalan dari target 80 emas yang diusung pemerintah, kendati perburuan medali masih menyisakan 4 hari lagi. Beberapa cabang olahraga sukses melampaui ekspektasi. Sebut saja bulu tangkis, panjat tebing, dan atletik. Sementara masih ada cabur unggulan yang berpotensi menjadi lumbung medali belum sampai di fase akhir.
Menanggapi pencapaian ini, Menpora Erick Thohir bilang kontingen tak boleh lengah. Fokus di lapangan harus jadi yang utama. Sementara Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari bilang, kenaikan bonus signifikan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi atlet Indonesia. Tentu saya berharap jangan 4 hari ke depan kita tidak fokus. Ya, ini masih ada 4 hari, 16, 15, 18, 19. Sampai titik penutupan, ya, saya meminta kita harus fokus, konsentrasi, semua cabur, atlet tetap memberikan yang terbaik. Jangan melihat angka hari ini, ranking hari ini. Untuk anak-anak yang menang waktu dapat emas, teriak yang pertama bilang 1 miliar, 1 miliar. Sekali lagi ini bukan pragmatis ya, tapi ini adalah bagian dari semangat yang dirasakan oleh para atlet, perhatian yang begitu besar dari Bapak Presiden terhadap peningkatan prestasi. Indonesia masih sangat berpotensi menambah perolehan emas. Beberapa cabur yang diprediksi akan membawa pulang emas diantaranya pencaksilat, e-sports, voli indoor putra, hingga panahan. Tim Liputan Kompas TV. Calon pelatih Timnas Indonesia kini sudah mengerucut jadi 2 calon dari 5 kandidat. PSSI segera melakukan rapat exco selesai SEA Games untuk menentukan pelatih baru skuad Garuda. Siapa calon pelatih Timnas Indonesia akan segera terjawab. Sebelumnya PSSI mengundang 5 calon kandidat pelatih untuk diwawancara. Namun tim yang melakukan wawancara yakni anggota exco, Direktur Teknik Alexander Swiers dan Jordi Cruijff sebagai penasehat teknis PSSI hanya melakukan wawancara dengan 4 kandidat dan hasilnya mengerucut pada 2 nama. Meski demikian PSSI masih enggan menyebut 2 kandidat calon pelatih skuad Garuda. Selanjutnya PSSI akan menggelar rapat exco untuk menentukan siapa yang layak menahkodai Jai Izes dan kolega. Dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang rapat exco akan digelar usai perhelatan SEA Games untuk mendalami 2 kandidat siapa yang layak untuk mengisi kursi pelatih Timnas Garuda. Sebenarnya undangan kita itu 5, ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games, dan teman-teman juga sebagian juga masih ada di luar. Mungkin kami mengusahakan kalau bisa ya selesai kegiatan SEA Games itu bisa kita lakukan rapat exco. Gagal bawa Timnas U22 melangkah jauh di SEA Games 2025 membuat pelatih Indra Syafri dipecat PSSI. Dibebankan target meraih medali perak di cabang olahraga sepak bola putra, pelatih Timnas U22 Indra Syafri gagal total di SEA Games 2025. Takluk dari Filipina dan meraih kemenangan dari Myanmar tak cukup antar Garuda Muda lolos ke semifinal. Hal ini membuat sang pelatih Indra Syafri dievaluasi oleh federasi. Dalam sesi konferensi pers Selasa petang di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang Indra Syafri dipecat oleh PSSI. Pelatih yang sempat membawa Garuda Muda ciptakan sejarah merebut medali emas di SEA Games 2023 tak lagi memegang jabatan di PSSI. Setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan federasi. Terhitung hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI.